kadangkala kita terlena, ya, terlena dengan spiritualitas rohania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Kang Darman akan berbagi perihal tentang gigir nafas, aplikasi dalam keseharian kita, ya. Di dalam berspiritual dengan metode gigir nafas adalah Allah, kadangkala kita terlena, ya, terlena dengan spiritualitas rohania. Namun di sisi lain, di dalam mengamalkan zikir nafas, kita ini wajib mengaplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu terus bergerak seperti nafas yang keluar masuk ini. Nah, kenapa di dalam zikir nafas sadar Allah, ketika keluar masuk nafas ya harus kita sadari dan diaktifasi dengan asma'u Allah. Nah, asma'u Allah ini menunjukkan bahwa Dia Allah, itu yang artinya sadari, yang menggerakkan nafas itu ya Allah. Nah, ketika kita sudah menyadari keluar masuk nafas ini, menyadari yang menggerakkan nafas ini yaitu Allah, maka kita aplikasikan, kita wujudkan di dalam aktivitas johir atau aktivitas lahiriah kita, yaitu menjalankan amanah atau menunaikan segala perintah Allah. Nah, inilah nilai spiritual yang harus benar-benar ditanamkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena jikalau kita hanya berdiam, duduk timpu untuk berzikir, ya tidak ada apa-apanya. Karena Allah lebih senang ketika si hamba itu berzikir dan mengaplikasikan di dalam kehidupan sehari-harinya, yaitu berbuat kebaikan. Nah, dalam berbuat kebaikan ini si hamba itu sadar kepada Allah yang telah menggerakkannya. Maka di dalam metode zikir nafas itu, kita ini tidak dituntut untuk selalu duduk diam berzikir, tapi duduk diam batiniah kita, yaitu ego kita, tapi ini jasa tetap bergerak mengikuti arahan Gusti Allah dengan melihat tanda-tandanya. Nah, itulah zikir nafas sebenarnya, untuk mengaktifasi sikap beserta perilaku di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kenapa harus napas ya? Napaslah yang menggerakkan seluruh organ tubuh kita. Nah, maka kalau kita tidak bernapas, ya meninggal. Nah, dengan napas inilah semua makhluk hidup yang bernama manusia itu bergerak, hidup. Karena al-hayat, yaitu sifat yang menghidupkan. Maka daripada itu, sahabat-sahabat dimanapun berada, alangkah baiknya jika kita berspiritual dengan metode zikir nafas ini, kita aplikasikan, kita wujudkan di dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai tanda ketakwaan kita. Nah,
takwa itu selain kita selalu berzikir, yaitu menyadari Allah yang maha dekat, namun kita harus mewujudkan di dalam setiap pergerakan kita itu kita sadar, karena kita diberi napas oleh Allah, maka kita harus sadar kepada Allah yang telah menggerakkan. Maka disitulah yang namanya penyaksian, menyaksikan serta menyadari, menerima perbuatan Allah yang terjadi saat ini dan di sini. Nah, seperti itulah. Maka saya menyampaikan seperti ini karena saya sudah mengalaminya. Ketika kita hanya berzikir napas, ya emang itu baik juga karena suatu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sangat sayang jika tidak diterapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena zikir napas itu bukan sesuatu yang harus kita berdiam terus di situ di wilayah berzikir, tapi kita harus bergerak secara jasadiah mengikuti seperti keluar masuk napas ini. Nah, karena napas ini kan selalu bergerak, tidak pernah berhenti walaupun jasad kita dalam keadaan tidur. Nah, maka daripada itu, jika kita sebagai pengamal zikir napas, ya bergeraklah terus seperti napas yang tidak pernah berhenti. Nah, inilah aplikasi zikir napas di dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu untuk mengaktifkan pergerakan jasad ini dan menyaksikan serta menyadari apa yang telah terjadi saat ini di sini itu ya sudah menjadi suatu kehendak Allah. Maka disitulah jasad ini sebagai sarana, sebagai alatnya, dan jiwa ini yang menyaksikan semua perbuatan Allah melalui apalnya, yaitu jasad ini. Nah, maka jika kita sudah menyadari Allah yang maha dekat, karena istiqomah di dalam mengamalkan zikir napas, ya itulah sebuah buah natijah, yaitu Allah akan memperbaiki sikap serta perilaku kita di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jika kita sudah memahami spiritualitas zikir napas itu, maka kita harus sadar kepada Allah. Di dalam sadar kepada Allah itu harus kita ayankan, kita buktikan, bukan katanya, yaitu di dalam melaksanakan segala perintah-perintah Allah dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai aplikasi di dalam mengamalkan zikir napas. Ya. Intinya kita ini jangan hanya duduk diam atau berdiam jasad, tapi gerakanlah jasad ini sebagai aplikasi ibadah kita kepada Allah. Karena yang Allah inginkan itu adalah baktinya, yaitu geraknya jasad ini mengabdi sebagai ibadah, sebagai tanda takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka orang-orang yang bekerja atau berdagang ataupun belajar sekolah, mereka itu bergerak. Dan alangkah indahnya jika mereka itu memang menyadari gerak tubuhnya itu ada yang menggerakkan, yaitu Allah. Maka itulah aplikasi di dalam berzikir napas, tidak hanya untuk duduk diam berzikir, tapi untuk
bergerak jasad ini mengikuti arahan-arahan dari Gusti Allah dan pasrah terhadap segala kehendaknya serta menerima apapun yang terjadi itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian, semoga apa yang pribadi sampaikan saat ini bermanfaat bagi diri pribadi dan bermanfaat pula bagi sahabat-sahabat Kang Desa dimanapun berada. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.